Halo, selamat datang di podcast kita, Podcast Ruang Makna, dengan saya Ajhar Jauhari, selaku podcaster pada siang hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang podcast ini, kita akan mendatangkan salah satu teman kita, Muhammad Fauji. Beliau merupakan salah satu dai muda di era media sosial ini. Dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya dalam berdakwah, beliau merupakan orang yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada di media sosial saat ini. Karena dengan perkembangan zaman saat ini, kalau kita menyampaikan unsur-unsur agama dalam masyarakat, kalau tidak didampingi dengan media sosial, dengan digital, kemungkinan pesan-pesan yang ingin disampaikan tuh kurang tersampaikan gitu kepada masyarakat dan halayak lainnya. Nah, mari kita sambut teman kita Muhammad Rizky Fauji. Selamat siang Muhammad Rizky Fauji. Siang. Ngomong-ngomong, Rizky Fauji berasal dari mana nih? Saya berasal dari Garut, terus saya pernah sekolah di SMK Hidayatul Faizin. Dulu di sana saya mondok sambil sekolah, mulai dari MTS sampai SMK, berarti 6 tahun di sana. Terus saya pernah mengikuti lomba kaligrafi tingkat kabupaten, terus MKK tingkat kecamatan, dan ada yang lainnya lagi. Oke. Berarti selama mondok di sana tuh selama 6 tahun tuh udah banyak sekali yang dipelajari mungkin ya? Karena biografi saya juga dulu mondok ya, 6 tahun saya mondok di Cianjur. Aku juga pengen tahu nih mengenai pondok yang ada di Garut, meskipun kita satu daerahnya, satu Jawa Barat, tapi kan kita berbeda kabupaten nih gitu. Jadi pengen tahu nih apa aja sih yang dipelajari di pondok saya dan di pondok teman kita ini gitu. Boleh tahu? Kalau di pondok saya dulu tuh kan pondoknya pondok salaf. Jadi kebanyakan yang diajari itu kitab-kitab tuh. Kitab-kitab misal yang dasarnya itu Safinah, terus Tijan, Jurumiyah, dan ada tingkatan-tingkatannya lagi yang lainnya. Ngomong-ngomong, saya juga sama dari pondok salaf dulu gitu. Nggak ada boarding school, jadi saya sekolah di luar sambil mondok gitu. Cuman bedanya saya cuma 3 tahun mondoknya. Jadi nggak terlalu paham gitu mengenai ilmu-ilmu yang saya pelajari selama di pondok. Mungkin seperti itu gitu. Cuman karena teman kita ini mondok selama kurang lebih 6 tahun ya. Nah, beliau mempunyai cita-cita sebagai dai muda nih dalam menyampaikan unsur-unsur agama Islam gitu di masyarakat gitu. Nah, untuk Rizky sendiri dalam menyampaikan, dalam berdakwah ini bagaimana nih kalau boleh tahu untuk saat ini? Selain melewati secara langsung kepada masyarakat, bisa lewat apa aja nih? Selain secara langsung di era sekarang tuh lebih gampang, Kang. Lebih gampang. Soalnya kan sekarang tuh banyak media-media sosial yang bisa digunakan untuk berdakwah. Semisal bisa menyebarkan video kita di YouTube atau di TikTok, kan zaman sekarang tuh udah banyak yang kayak gitu. Tetapi di situ kita harus jangan keluar dari aturan-aturan Islam, aturan-aturan syariat, terus aturan-aturan hukum. Terus kita mau menyampaikan videonya itu harus bisa dipahami sama orang lain, dan kita sendiri yang menyampaikannya itu harus memahami isi dan makna yang kita sampaikan itu. Jadi jangan kita menyampaikan doang, tapi jika ditanya atau ada masalah apa-apa, kita gak bisa menyelesaikan masalahnya. Kita gak tahu apa maksudnya yang kita sampaikan itu. Jadi kita harus punya dasar untuk sebelum menyampaikan suatu pemahaman itu, kita harus punya dasar dulu. Seperti sekarang ilmu nahwu, ilmu sorof, terus balaghah seperti matematik dan lain-lainnya. Untuk pengalaman berdakwahnya sendiri nih, aku pengen tahu mengenai Mas Rizky Fauji nih ya. Soalnya saya juga beberapa karena ikut biasa lomba-lomba dai di kampung kan gitu, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu. Cuman karena kurang mendalami jadi kurang luas gitu secara wawasan. Aku pengen tahu nih dari sudut pandang Mas Rizky sendiri nih mengenai pengalaman dakwahnya gitu. Pernah ikut ke event apa aja? Oh, paling cuman tingkat kecamatan sih, belum jauh-jauh gitu. Iya, ini tingkat kecamatan ya. Nah, dari hasil pembelajarannya selama 6 tahun itu selama di pondok, pengen tahu nih sistem penyampaiannya untuk saat ini atau dulu yang pernah dilewatin tuh. Karena aku pengen tahu dulu di pondoknya dulu boleh bawa gadget atau enggak? Oh enggak. Oh enggak. Berarti otomatis nggak bisa bermain di media sosial. Iya. Oh, berarti baru sekarang nih menggunakan gadget nih. Iya, baru sekarang. Berarti dulu selama masih di pondok tuh menyampaikannya secara tradisional. Secara tradisional, secara langsung. Kalau dulu nih, aku karena belum kurang paham juga nih secara tradisional kayak gimana, boleh tahu dong kayak gimana nih secara tradisional tersebut tuh? Caranya atau apanya? Cara penyampaiannya, cara kita mengumpulkan umat gitu seperti apa gitu, pengen tahu. Ya, kita pertama-tama itu harus bisa memenangkan hati mustami'nya, harus bisa mendapatkan hatinya. Terus gaya pembicaraan kita tuh jangan sampai menyentuh atau menyakitkan atau membuat
umat muslim itu berpecah belah lah. Jadi harus tertata dengan rapi, harus dengan sopan santun, dan masih banyak yang lainnya. Oh iya. Pengen tahu juga nih, udah berapa tahun sih Mas Rizky Paoji ini selama berjalan di dalam berdakwah ini tuh? Pengen tahu udah berapa lama dan awalnya gimana sih? Kok bisa ada cita-cita pengen berdakwah gitu? Awalnya itu saya dulu kan pas kecil tuh suka dilatih untuk berpidato di acara muntudan atau rajaban tuh. Terus kesini makin tertarik gitu. Makin tertarik, terus mulai iseng-iseng, kan di pondok dulu tuh ada acaranya pas malam Kamis tuh penampilan seperti dakwah, terus basul masail. Nah, jadi yang punya bakat-bakat itu dikeluarkan pas malam Kamis. Nah, saya belajar di sana sambil belajar. Mulai dari situ gitu ya. Mulai ada minat mungkin ya. Ada bakat gitu di bidang tersebut gitu. Oke, mantap sekali nih. Nah, biasanya dalam berdakwah itu biasanya membawakan tema-tema seperti apa nih kalau boleh tahu? Kalau tema-tema saya menyesuaikan dengan misal bulan ini bulan Maulid misalnya, nah, saya ambil tema Maulid. Terus ini bulannya bulan Rajab misalnya, saya ambil bulan Rajab. Jadi ngikutin kalender Islam juga berarti ya? Gitu. Nggak terlalu random ya? Soalnya saya juga selama mondok di Sabtu kan mungkin belajar takrib, belajar Safinah, Fathul Mu'in, Hikam, Ihya dan sebagainya ya. Cuman karena emang pembelajarannya kurang maksimal gitu, jadi dalam penyampaiannya agak kurang bisa gitu. Bahkan kayak seperti yang tadi Mas Rizky bilang, kayak Maulid saya juga kurang paham gitu. Cuman kalau untuk mendengar mungkin adalah beberapa yang bisa. Nah, aku juga pengen tanya ke hal yang lain nih. Problem yang dihadapi dalam menyampaikannya kayak gimana nih kalau boleh tahu? Soal problem? Iya, mungkin ada kesulitan lah gitu buat mendapatkan suara masyarakat gitu. Biar mau mendengarkan dai kan orang tuh cenderung mendengarkan dakwah tuh ngantuk lah, bosan lah. Nah gitu, cara kita nge-brandingnya tuh bagaimana biar orang-orang tertarik gitu terhadap dakwah kita. Ya, itu yang paling susah tuh, mengambil hati orang lain supaya bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, supaya bisa mendengarkan apa yang kita omongkan. Itu yang paling susah. Jadi kita tuh harus bisa menyempatkan di sela-sela menyampaikan suatu pemahaman itu seperti bercanda lah, atau melucu lah, atau melawak gimana. Nah itu. Dimasukin hiburan-hiburan mungkin ya, biar tidak terlalu membosankan. Ya, biar gak ngantuk-ngantuk juga. Untuk dai favoritnya sendiri nih, yang sering didengar nih dari Mas Rizky nih siapa nih biasanya? Kalau favorit saya sebenarnya itu Gus Muafik. Gus Muafik. Cuman sekarang saya itu belum paham tentang bahasanya, kan Gus Muafik itu kebanyakannya bahasa Jawa tuh. Iya. Sekarang saya masih belum paham. Tapi saya dulu kan Gus Muafik pernah ke Garut tuh. Iya. Terus penyampaian itu bahasa Indonesia. Terus menarik. Dan ada juga guru saya di pondok pesantren dulu. Nah, dia tuh menyampaikannya secara terperinci gitu. Nah, saya mulai suka dari sana. Jadi saya jika ada pengajian yang diisi sama guru saya itu suka mengambil buku sama pulpen terus menulis apa yang disampaikan. Jadi untuk panutan saat ini Gus Muafik gitu ya. Gus Muafik. Sama aku juga ada beberapa yang emang kalau buat tidur kata dengerin dakwah-dakwah kan biasa. Aku biasa dengerin Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad. Ya, kadang Habib Jafar juga tak dengerin gitu. Mungkin kita beda referensi dan yang lainnya gitu ya. Cuman emang itu salah satu dai-dai yang saya favoritin juga gitu, termasuk salah satunya Gus Muafik itu gitu. Nah, pesan nih buat teman-teman pemirsa nih yang kalau pengen jadi dai gimana nih caranya nih? Kalau pengen jadi dai, yang penting kita harus banyak berinteraksi, terus banyak berkomunikasi, terus banyak sharing-sharing sama yang udah ada pengalaman, yang udah banyak pengalaman-pengalamannya tentang masalah agama-agamanya. Nah, itu bisa jadikan referensi untuk kita dai. Terus yang lainnya ya kita harus mengulik sendiri lah, mencari sendiri, tapi dengan dasar-dasar yang jelas, yang tentu sesuai dengan syariat, sesuai dengan guru kita. Oke. Terima kasih Mas Rizky untuk dialog kali ini ya, di podcast pertama ini. Saya cuman pengen berdoa untuk Mas Rizky dengan cita-citanya, semoga cita-cita Mas Rizky ini bisa terlaksana, bisa tercapai.
Amin. juga bisa jadi dai yang terkenal gitu kan. Amin. Sekarang udah banyak platform yang bisa mewadahi kita untuk berdakwah gitu kan. Saya juga masih sering ini ngambil kutipan-kutipan dari beberapa ulama Nah, gitu. yang buat saya share di media sosial Ya, gitu. ya. Saya post di Instagram, di TikTok, di mana aja. Karena sampaikanlah meskipun itu cuma satu ayat gitu kan. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk podcast kali ini. Saya Adhar Johri selaku podcaster pada acara kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.